langsung muncul itu di ini lagi senderan ini pohon nih. Maryam lagi di situ. Di bawahnya tuh dekat Maryam kelihatan ada aliran sungai dibikin sama Allah. Ibu kalau lagi puyeng-puyeng lihat air. Nah itu dia. Ngelihat akuarium, ngelihat pantai, ngelihat laut, pokoknya ngelihat air dah. Iya. Itu bikin suasana jadi Tenang. Tadinya stres. Dikasih air ngelihat air. Boleh masuk kamar mandi. Pokoknya air, adem-adem nah. Maryam ngelihat air di bawahnya dikasih sama Allah. Adem nambah adem. Udah sendera ngelihat air bening. Diminum lagi, wah nambah lagi mantap itu. Buat bayinya bagus. Yang ketiga pelajaran Siti Maryam dari kisahnya di surah Sulaim nyambung sama ayat ini, ayat berapa tadi? 75. Apa yang terjadi? Dia disuruh Allah. Ini Bu, kalau orang udah hilang stres Bu, apa aja jadi kuat. Habis bangun sakit jadi kuat Bu, makannya doyan. Dicontohin sama Maryam. Udah ngeliat air, udah senderan, semangat lagi Bu. Pada saat Allah bilang, wahai Maryam, goyangin itu pohon korma, masuk akal nggak Bu? Tapi karena udah minum air, udah ngelihat air bening, udah bisa sedia, semangat lagi. Disuruh Allah goyangin pohon korma Bu, keluar jatuhan itu buah korma, langsung dimakan, makan yang manis-manis, makan korma itu buat janin, buat bagus. Kata dokter, dari sini belajarnya. Halo? Iya. Manis-manis, jangan gula. Pokoknya yang buah atau apa yang ada sari manisnya. Tapi jangan kebanyakan manis. Ya apa? Ya apalagi Ngasih taunya udah lewat loh, hamil kelar. nggak apa-apa lagi. Buat cucu, buat anak. Buat cucu, buat ponakan, buat cucu, buat anak. anak. Hamil lagi ada nenek. Itu ya Bu contohnya ya. Itu cerita dari Maryam. Bisa ngegoyangin apa? Goyangin pohon karena sudah semangat, sudah bisa senderan, sudah bangun senderan tidur dan seterusnya. Maryam, kalau ada yang lewat, kamu puasa ngomong, biar nanti jabang bayi yang ngomong. Nabi Isa masih bayi kan bisa ngomong, ya gak? Pernah dengar ceritanya? Begitu, udah kamu puasa ngomong. Kalau nanti ngomong, pasti nanti rame. Wah, anak dari saudaranya Harun nggak begitu, emak bapaknya ini dianya begitu. Jadi banyak omong, udah diam aja. Puasa ibu kalau lagi dibully sama orang, diam aja, senyumin. Pelajaran dari Maryam, kalau ibu lagi dibully sama orang, diomongin sama orang, apa ketemu sama orang, diam, senyumin aja. Jangan komentar. Ini pelajaran dari Maryam. Kalau ente dibully sama orang, wah siapa, wah. Kalau ibu ngomong pasti rame, pasti nambah ibu pikiran. Mendingan diam, senyum. Pelajaran dari Maryam. Paham Bu? Akhirnya yang suruh ngomong jabang bayinya, anak. Wahai Maryam, lihatkanlah wajah kamu ke bayi kamu. Lah, Allah kan dia masih bayi. Kata orang-orang kan dia masih bayi. Ternyata ngomong, anak Abdullah, saya adalah hambanya Allah. Gitu. Kata siapa? Kata Isa, bayi masih kecil. Di dalam perut padahal. Udah keluar, ini ceritain. Nah makanya pas senderan, enggak juga pas senderan itulah yang menyebabkan gampang lahiran. Jadi kalau mau gampang lahiran, minum air minum yang tadi makan dari korma sama yang manis. Yang nyenderan bebek biar dimudahkan. Ada juga tambahannya, minta ke Kiai, bagaimana sih? Tolong doain saya biar ini gampang lahiran. Doanya Maryam. Baca ayat-ayat yang ada di cerita Maryam ini. Baik surah Al-Maidah, Al-Anbiya ada juga, surah Maryam juga ada juga. Kalau mau lahir segera. Iya, jadi baca surah Maryam bukan pengen cantik doang. jangan nyenderan pakai beranak. Tapi baca surah Maryam biar kita ambil pelajaran dari kebiasaan yang Maryam seperti apa. Sampai di mana tadi? Udah ya? Udah turun ya? Sekarang naik lagi. Makanan sudah sampai makanan. Berarti sampai mana tadi? Toham. Nah sekarang naik lagi. Ingat. Nah, kalau misalnya namanya nakawa. Naik, turun, naik. Sekarang kita naik. Sampai di mana naik?
kayak saya ngerasa. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati tsumma unzur. Panjangan ya. Panjangan. Ayat aja ayat ya, sampai ayat. Dengerin. Naik. Ayat 75. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Satu aja. Naik. Silakan. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Naik. Sekarang turun. Kita ngambil dari mana yang turun? Biar nyambung ceritanya kita ngambil supaya nggak salah baca. Nah, boleh dari lahum. Dengerin Bu. Lahumul, sekarang turun ya. Sekarang turun. Lahumul ayati tsumma unzur anna yufakun. Silakan. Lahumul ayati tsumma unzur anna yufakun. Bisa? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masukin terjemahannya, naik dan turun. Tadi sampai di mana? Ayat ya, sampai ayat. Perhatikanlah. Sampai ayat-ayat Allah. Ayat. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Naik. Silakan. Perhatikan bagaimana kami. Hah? Lain sama. Oh, lihatlah, boleh itu lihatlah, ganti. Lihatlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Silakan. Lihatlah bagaimana kami melihat tanda-tanda kekuasaan kami. Baik, sekarang turun. Apa itu tanda kekuasaan tadi tuh? Korma, senderan, air, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Siapa namanya? Bayi Isa bisa ngomong, itu namanya kekuasaan Allah. Bukan ngadi-ngadi, ya bukan simsalabim sihirnya Maryam, bukan dari Allah. Nah sekarang turun, mana yang turun dari mana kira-kira? Yang turun itu kita ngambilnya dari mana dia tadi yang turun? Tadi sampai di mana? Kami. Nah langsung saja, kalau terjemahan langsung saja turunnya. Kemudian lihatlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami. Silakan. Kemudian lihatlah bagaimana Mereka berpaling dari ayat-ayat kami. Shadaqallahul azim. Wih, Korea dari mana kamu kompak itu? Mantap. Bisa tuh? Ibu masukin Al-Fatihah, masukin An-Nas, Al-Falaq, Al-Ilah, bisa. Naik, turun, naik. Kalau begini Pak, pas nggak usah nenek-nenek bisa dari mana? Gak bisa lah. Itu namanya nih pesantren kilat. Pesantren kilat. Pesantren kilat Al-Mansur. Iya. Oke ya Bu, sudah selesai pelajaran tadaburnya dapat, ayatnya dapat, tajwidnya dapat, qiraahnya dapat, tilawahnya dapat, terjemahannya dapat. Alhamdulillah. Udah selesai ke hadis. Setuju? Iya, setuju. Sekarang nanya, sebelum ke hadis ditanya dulu. Ya bisa tanya, bisa jawab, boleh pulang duluan. Setelah hadis, setelah doa. Orang mau pengen Jawab. Ada praktek belum? Iya. Oh belum, dipercepat. Nah, mau praktek. Ya. Kalau mau praktek, hadisnya satu aja. demo. Setuju Bu? Ada yang mau demo ya? Dah, satu aja ya. Setuju? Nanti ilmunya pakai. Ditandain sampai 75, besok 76. Apa? Itu yang mau selesai. Anjuran menanyakan kepada yang sakit kepada keluarga. Jangan nanya yang sakit, nanya ngobrol sama keluarganya. Kalau yang sakitnya wadah perempuan, nanya sama siapa? Ngobrol sama siapa Ibu? Emaknya kalau masih ada, atau ada perempuan jangan sama lakinya. Boleh nggak? Boleh aja kalau nggak ada siapa-siapa, ada lakinya doang boleh. Jangan nanya sama yang sakit. Yang sakit mah senyumin aja, senyumin gitu.
Neng sembuh ya Neng. Yang sakit begitu aja. Tapi ngobrol tentang yang sakit, ngobrolnya sih sama yang sehat. Paham Bu? Ngobrolnya jangan depan yang sakit, keluar dulu. Khawatir nanti nguping. Tambah sakit. Tambah sakit. Jadi Ibu, di depan yang sakit, sehat Neng. Masya Allah sembuh. Ini mah gampang sembuh, besok juga sembuh. Pulang. Itu kita di depan yang sakit. Tapi kalau nanya tentang yang sakit, nanyanya sama keluarga. Bisa di warung kopi, bisa di luar, bisa di situ. Tapi minggir sedikit. Jauh banget. Anjuran menanyakan keadaan si sakit kepada siapa? Bukan sama yang sakit, kepada keluarga. Jangan sama apa keluarga yang ada, sama dokternya, perawatnya boleh. Kata dokter kepo aja kamu. Ya iya, belum tahu diagnosanya apa, jadi dokter nggak mesti tahu kan? Ganti. Iya kan, iya kan. Beres. Oke, sin ikutin. An Ibni Abbasin. Hadis dari Abdullah, Hadis dari Abdullah. anaknya paman Nabi, Anaknya paman Nabi. namanya Abbas. Namanya Semoga Allah meridhoi Semoga Allah meridhoi kepada keduanya, kepada kedua bapak dan anak. bapak dan anak. Anna Ali, Ali. bahwasanya sahabat Ali, Bahwasanya sahabat Ali. ibnu Abi Thalib, Ibnu Abi. anaknya pamannya Nabi, Anaknya paman. yakni bapak Abu Thalib, yakni bapak. radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Semoga Allah meridhoi. Saya tanya, kenapa pada saat An bin Abbas radhiyallahu anhuma? Kenapa pada saat An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu doang? Ayo, yang bisa jawab? Dompet itu semua. Nomor rekening. Buat keduanya. Bu, lihatin Bu itu, lihatin. Emang itu apaan? Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa Ali bin Abbas dari untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu buat bapak ibunya? Iya. Kalau Ibnu Abbas itu Ibnu Abbas itu anaknya Abbas, namanya Abdullah, bapaknya Abbas. Radhiyallahu, semoga Allah ridhoi buat Abbas, buat Abdullah juga. Tapi kenapa ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah ridhoi kepada Ali, bapaknya orang. Kenapa? Bisa jawab? Enggak. Yon ada 5.000. Minjem. 5.000. Ya, ayo. 5.000 tuh ada 5.000 mah. Mana? Siapa yang mau jawab? Lumayan. Kenapa Bu? Saja. Baru nggak dengar sih. Masa baru dengar? Iya maksudnya Pak. Aku sama anak rumah kan. Iya, maksud saya Iya, buat kedua. hadis ini dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu itu artinya anak. Abbas itu Bapaknya. jadi orang kayak orang Kobar, panggil nama bapaknya. Oh, anaknya si Abbas itu. Bisa pakai nama bapaknya atau nama anaknya, nama bocahnya. Iya. Anaknya si Abbas. Oh, anaknya Bapak Abbas. Abbasnya sudah masuk Islam sama Nabi Muhammad. Pamannya Nabi ikut perang sama Nabi Muhammad. Ya, Abbas bahkan apa? Bahkan maaf, hatinya Abbas pada saat perang Uhud dimakan sama si Hindun. Waktu Hindun belum masuk Islam. Ya kan? Ingat Abbas. Pamannya Nabi meninggal pada saat perang Uhud. Anaknya namanya Abdullah, masih kecil SD tapi udah ngaji sama Nabi Muhammad. Jadi dua-duanya sudah masuk Islam, maka kemudian semoga Allah meridhoi kepada keduanya karena keduanya sudah pada masuk Islam. Beda Ali bin Abi Thalib. Kalau di sini, kalau di kitab hadis Riyadhus Shalihin ini radhiyallahu anhu, maksudnya adalah semoga Allah meridhoi kepada Ali doang, bapaknya orang. Karena bapaknya Abu Thalib diajak sama Nabi nggak mau juga, sampai mau meninggalnya, sampai Nabi cium-cium, akhirnya yang dicium sama Nabi nggak nempel sama api neraka. Abu Thalib. Ada? Pernah dengar ceritanya, hadisnya? Iya. Jadi Abu Thalib itu paman Nabi sampai meninggal nggak masuk Islam. Kan setelah meninggal kan sama Abu Thalib. Abu Thalib kakeknya meninggal sama Abu Thalib. Abu Thalib meninggal sama istrinya berduaan doang sama Khadijah. Abu Thalib meninggal, dicium-cium sama Nabi, ya Allah gimana ini belum masuk Islam juga. Air yang dicium itu yang dipeluk sama Nabi nggak nempel api neraka. Ya Allah. Tapi karena akhir hidupnya memang nggak masuk Islam ya, makanya radhiyallahu anhu-nya buat siapa? Buat alinya doang. Ali bin dewekan. Tapi di hadis yang lain Ali bin Abi Thalib itu bukan radhiyallahu anhu tapi karramallahu wajhah.
Ali, ibu coba baca, ibu kecuali ibu mungkin di sholat tarawih. Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, tapi ada beberapa masjid yang pada saat Ali karramallahu wajhah. Kenapa? Artinya apa? Semoga Allah memuliakan wajahnya Ali bin Abi Thalib karena wajahnya nggak pernah nempel ke berhala. Abu Bakar wajahnya pernah nempel ke berhala, pernah nyembah berhala. Umar menyembah berhala, Utsman pernah nyembah berhala. Tapi Ali masuk Islam pada saat masih SD. Masih SD, udah masuk Islam sama-sama Abdullah bin Abbas. Jadinya nggak pernah tersentuh ini badannya ke berhala patung. Akhirnya dia masuk Islam, pakainya dimuliakan wajahnya oleh Allah Tabaraka. Tapi yang di sini radhiyallahu buat Ali. Hadisnya apa? Kharaja min indi Rasulillah. Ceritanya dia lagi main, lagi keluar kemana? Pada waktu lagi keluar dari rumah Rasulullah. Habis keluar dari rumah Nabi Muhammad. Siapa nih? Siapa yang habis keluar? Ali. Ya. Yang habis keluar siapa? Abbas. Yang habis keluar. Coba. Hadis ini dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, sesungguhnya sahabat Ali bin Abi Thalib itu habis keluar dari rumah mertuanya, rumah Rasulullah SAW di samping Masjid Nabawi. Pada waktu beliau yang sakit yang membawa beliau wafat. Tahu cerita Nabi meninggal dunia? Jadi Nabi sakit setelah dicek, walaupun gak ada dokter, ternyata ada asbabul wurud hadisnya. Ternyata itu Nabi dulu pernah ikut perang di yang pimpinan perangnya adalah Ali bin Abi Thalib. Yang mimpinnya mantunya Ali bin Abi Thalib. Enggak, pada saat itu belum nikah sama Fatimah. Fatimah masih kecil. Dia jadi pemimpin perangnya, komandannya adalah Ali. Ali pakai pedangnya caglak 2, masih ada di museum. Pedangnya depannya ada matanya 2, bukan matanya, ada caglaknya 2. Cabang. Orang di perang Khaybar, Nabi Muhammad ikut, tapi yang memimpin peperangan adalah Khaybar, perang Khaybar. Itu langsung begitu, musuhnya langsung digituin. Udah. Itulah pedang masih ada di museum sekarang, pedangnya Ali, panjang besar. Nah, ibu sekalian, pada saat di perang Khaybar Nabi pernah diracunin. Udah lama itu ceritanya. Racunin sama orang Yahudi Khaybar. Makanya ada lagunya, Khaybar ya Yahud. Jauh Muhammad saufa yaud. Wahai Khaybar, wahai ingatlah cerita Khaybar, wahai ingatlah perang Khaybar. Tentara Nabi Muhammad datang lagi. Ini biasanya kalau lagi demo Palestina dinyanyiin lagu ini. Wahai Zionis Israel, Khaybar ya Yahud. Ingat perang Khaybar zaman dulu, Ali. Ingat, nih tentara Muhammad datang lagi ke sini, ke Jakarta. Begitu ceritanya. Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Di mana-mana seluruh dunia itu kalau demo itu pakai lagu itu. Khaybar ya Yahud. Zaisu Muhammad, tentara Muhammad datang lagi. Nah, itu Nabi pernah diracunin pada saat perang itu. Racunnya itu baru kerasa sakit. Nabi badannya rajin puasa ya, Bu. Rajin puasa, enggak pernah sakit. Sakit 2 kali. Sakit mau meninggal, sakit sama Nabi lagi kena sihir. Nabi aja kena sihir. Nah, itu Nabi pernah diracun. Racunnya baru kerasa hari-hari Nabi mau meninggal. Racunnya itu puasa, berarti Nabi tahan ya. Rajin puasa. Ibu rajin puasa Senin Kamis Ayyamul Bid. Nabi Daud di bulan Rajab apalagi di bulan Sa'ban. Wis mantap. Maksudnya kekebalan, bukan kebal badannya. Itu tadi kebal sehat. Nabi Bu malamnya sholat isya mimpin jamaah nggak bisa. Yang Nabi 3 kali pingsan nggak mimpin sholat. Pengen mimpin sholat nih malam besoknya mau meninggal. Isya mau berjamaah, subuh berjamaah, pingsan 3 kali. Yang ketiganya keempatnya diganti sama Abu Bakar As-Siddiq. Pingsan 3 itu gara-gara racun harian itu. Nah ini sehari sebelum meninggal keluarlah itu mantunya. Siapa namanya? Ali. Yang nengokin pas Ali. Cerita dulu, wah ini ingat racun dulu zaman dulu nih, gitu ya, udah lama sekali. Mana dia tadi? Kenapa dia? Ini. Mana dia? Ini mana? Ini. Nah kemudian keluar dari rumah Rasulullah, rumah mantunya, pada waktu beliau sakit yang membawa beliau wafat. Maka orang-orang nanya, wahai Abul Hasan, kenapa dipanggilnya Abul Hasan? Wahai bapaknya Hasan, ayah naon itu Nabi. Maksud kenapa dipanggilnya bapaknya Hasan?
Karena dia punya anak namanya Hasan abangnya, Husain adiknya. Maka dipanggil Abul Hasan. Nabi kenapa dipanggil Abul Qasim? Ya Abul Qasim. Nabi punya anak namanya bayi. Pada saat bayi orang meninggal Abul Qasim. Nah, ya Abul Hasan, bagaimana keadaan Rasul saat ini? Pagi ini nengokinnya pagi-pagi. Ibu kalau nengokin bagusnya pagi belum, rumah sakit belum dibuka pagi-pagi. Sunnahnya pagi. Rumah sakit siang sama sore. Kalau pagi boleh nggak pagi? Pagi. Kalau ibu orangnya ada di rumah, kalau bisa pagi. Sunnahnya pagi. Kalau di rumah sakit siang atau sore. Kalau ibu mau nengokin di rumah, bagusnya pagi. Nah, wahai Abul Hasan, bagaimana keadaan Rasul pagi ini? Yang jawab pagi ini beliau alhamdulillah. Pagi masih alhamdulillah. Isa udah pingsan 3 kali. Subuh juga begitu. Besoknya innalillahi wa inna. Apa ini obatnya? Ngobrol. Siapa yang maksudnya pelajaran di sini? Ngobrolnya jangan sama Nabi. Wahai tetangga nanyain mantunya yang keluar. Tuh, mantu. Abul Hasan, bapaknya Gojak itu kan begitu ya. Namanya. Bang ini siapa namanya? Neng, emaknya Queen. Gimana itu yang sakit? Nanyanya sama emaknya Queen. Habis nengokin tetangga. Jangan nanya yang sakit. Nanyain yang habis. Ibu nih mau ke rumah sakit atau ibu mau ke rumah dia, nanyain yang sudah datang. Paham Bu? Ibu yang kemarin bawa buah, ibu jangan bawa buah lagi. Itulah pentingnya kita ngobrol sama keluarganya atau sama orang yang tak pernah nengokin. Paham Bu? Ya. Jadi jangan kebanyakan buah di dalam rumah sakit sama di rumah. Ganti yang lain. Neng, lu bawa apa, Neng? Bentar gua bawa yang ini deh. Gua bawa amplop aja dah, gitu dah. Begitu maksud, paham Bu? Ini pentingnya ngobrol sama tetangga atau sama keluarga biar kita bisa tahu ceritanya. Paham ya Bu? Oke, sekian. Kalau dia sakit apa kan bisa bawa apa? Bawa obat, bawa herbal, bawa apa gitu ya. Sekian ya. Oke, langsung nanti dari saya kurang lebih mohon maaf. Doa nanti. Doa aja.